Saya siang hari ini ingin menyampaikan satu pesan yang menurut saya penting. Ya, kalau nggak penting nggak perlu disampaikan ya. Satu pesan yang penting terutama untuk kita, untuk masa depan kita. Karena saya percaya setiap dari kita di sini masih muda ya. Amin. Ada yang sudah lewat dari separuh dari hidupnya? Nggak ada yang tahu juga ya. Tapi setiap dari kita masih relatif muda. Dan kenapa kita ini harus mengerti kebenaran firman Tuhan, karena kita mau setiap kita ini setiap kita mempraktekkan itu memberi kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita ini betul-betul jadi maksimal seperti yang Tuhan rancangkan. Amin. Saya ingin membaca dua ayat kita di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan ayat 18. Yang sudah sama katakan sama-sama amin. Bilang amin ya. Yang ketemu bilang amin. 1, 2, 3. Udah? Oh, tulisannya kecil banget. Oke, kita baca ya. Berarti itu menyatakan umur ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Hitungan 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi frase yang saya pakai pada hari ini adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam bahasa Inggris, the power to get wealth. Kira-kira kalau teman-teman mendengar kata the power to get well, mana yang lebih menarik? The power or wealth-nya atau kekayaannya? Yang mana? Kuat atau kaya? Pilih mana? Kuat atau kaya? Ada sambil apa mungkin? Kaya. Kuat atau kaya? Kuat kaya? Kaya siapa sih? Nah, kalau kaya bisa kuat gitu ya. The power of wealth. Coba teman-teman renungkan. Kira-kira mana yang lebih penting dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan itu memberikan bukan kekayaan. Ya. Coba kita baca lagi. Dia berkata, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekayaan? Gak ada, salah ya bacanya ya. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang diletakkan di tangan kita begitu kita lahir. Betul nggak? Ada mungkin yang lahir sudah kaya raya mungkin ya. Paling enggak orang tuanya kaya raya. Gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu yang langsung disetorkan dalam bentuk bahan mentah dalam kehidupan bahan jadi dalam kehidupan kita. Tapi di sini dengan jelas dikatakan yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi mestinya yang menjadi fokus kita itu bukan kekayaannya, karena kekayaan menurut firman Tuhan itu adalah hasil dari apa? Dari sebuah tindakan, sebuah hasil akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, saya ingin tampilkan gambar ini. Bisa tolong dibantu? Mari kita coba kenali siapakah yang tidak kenal sama orang-orang yang ada di dalam layar ini.
Ada yang tahu? Yang kanan nomor 2? Makanan nomor 2 pakai baju biru? Siapa? Yang nomor 2 dari kiri? Nomor 2 dari kiri? Kapten itu loh, kapten yang Star Trek. Yang nomor 2 dari kiri namanya Jeff Bezos. Yang paling kanan? Bill Gates katanya, Bill Gates. Iya, Bill Gates. Microsoft. Yang paling ujung kiri? Mas Elon. Oke, sekarang mari perhatikan sama-sama ke gambar tersebut dan apa persamaan dari 4 orang ini. Sebutkan sebanyak mungkin. Sama-sama kaya, apalagi? Silakan, Ika. Yang lain? Oh, kaya. Ya, berarti Leoni apa? Sama-sama kaya. Loh, sudah. Sama-sama pintar. Sama-sama cowok. Sama-sama cowok. Bagus, observasi yang bagus. Roy? Sama-sama berilmu. Apa? Sama-sama berilmu. Sama-sama berilmu. Roy? Sama-sama terkenal. Sama-sama terkenal. Tuh. Ada identiknya masing-masing. Ada identiknya masing-masing maksudnya? Setelah masuk dokter kan terus kalau maksudnya ada dikenal karena usahanya gitu ya. Kak Valentino, persamaannya apa? Sudah, terkenal sudah. aku belum pernah ketemu. Sama-sama yang privilege ya. Sama-sama apa? Punya privilege. Privilege, oke. Kesia? Aku juga gimana? Sama-sama orang kita. Sama-sama orang juga. Sama-sama orang luar negeri. Makin kesini makin susah gitu. Ayo persamaannya apa lagi? Apalagi kesini punya jam terbang tinggi. Jam terbang tinggi, oke, setuju ya, oke. Terus ini serius. Sama-sama bahasa Inggris. Oke, boleh. Yang sama apa? Tidak bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Berarti kalau mau jadi kayak mereka harus tidak bisa bahasa Indonesia. Terus? Yang bisa bahasa Jawa. Sama-sama punya istri. Silakan. Sama-sama Iya, sama-sama menciptakan. Ciptakan. Oke. Saya pikir tadi mau bilang sama-sama punya 2 mata, hidup dan mulut. Oke. Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari persamaan orang-orang ini? Kenapa kok saya tampilkan tadi terkenal, kaya, populer, apalagi tadi? Tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, Sama negeri. apa? Sama luar negeri. Tadi apa? Sama belum ketemu. Sama-sama belum ketemu dan belum dikasih duit. Apa lagi? Kenapa ya? Kenapa kita bicara soal 4 orang ini? Ini yang dianggap oleh masyarakat dunia saat ini termasuk tokoh-tokoh yang paling berpengaruh, betul ya? Karena kekayaan mereka, karena pengaruh mereka sangat besar. Yang jadi pertanyaan saya tuh kadang-kadang begini, kok mereka bisa kayak begitu tuh caranya gimana ya? Tadi saya dikasih clue tuh, sama-sama tidak bisa bahasa Indonesia. Mungkin clue-nya itu ya, mungkin ya. Kira-kira apa ya resepnya supaya bisa jadi kayak begitu? Itu yang mau jadi pembahasan kita. Apa yang saya mau bahas pada siang hari ini? Sama-sama apa? Ada yang modalin. Nah, pertanyaan yang lebih bagus lagi, kenapa ada yang mau modalin? Nah, saya cerita sedikit. Saya tidak begitu tahu yang nomor 2, nomor 3 tahu sedikit lah, nomor 4 tidak pernah dengar biografinya. Yang nomor pertama aja dah, yang paling nyeleneh, yang paling kiri. Dia kan termasuk pernah jadi orang nomor kaya di dunia ya, terkaya di dunia, pernah.
Sekarang nomor 2, nanti jadi nomor terkaya lagi. Tinggal tunggu waktu. Ya, jadi pertanyaannya, dia itu waktu kecil itu kira-kira cita-citanya apa ya? Yang menarik lagi adalah gini, waktu saya coba cari dari 4 orang ini ternyata punya cita-cita yang sama. Tahu nggak? Apa? Jadi kaya. Oke, aku mau bilang sama teman-teman hari ini, mereka punya persamaan cita-cita, dan ini yang mengagetkan. Tidak ada satu orang pun dari mereka bercita-cita jadi kaya raya. Saya ulangi, kalau baca biografinya, baca testimoni mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bercita-cita pengen jadi kaya raya. Tidak ada satupun, 1, 2, 3, 4 ini nggak ada. Bahkan saya baca dalam kisah hidupnya Elon Musk itu dari South Africa, ya nenek moyangnya orang Amerika, orang Minnesota, pindah ke sana, kemudian papa sama mamahnya itu nggak akur, akhirnya dia ikut sama mamahnya. Dan kemudian dia pindah ke Kanada, dia sekolah, kemudian dia ke New York kalau nggak salah. Dan dari umur sangat muda tuh dia sangat tertarik sama komputer, sama information technology gitu. Nah, teman-teman tahu nggak yang namanya apa sih namanya? Buku tebel, ya, buku tebel, terus halamannya tuh warnanya kuning semua, kuning semua, dan isinya ada nomor telepon dan ada alamat. Ada yang tahu nggak? Ya kalau tahu kelihatan umurnya berarti. yang nggak paham tolong tanya sama yang tahu. Apa sih yang dimaksud? Namanya Yellow Page. Dulu itu ada zaman di mana kita belum punya internet. Jadi kalau mau tanya nomor telepon sama alamat itu nggak bisa cari di Google. Karena teleponnya juga belum ada smartphone gitu ya. Belum ada, dulu itu zaman ada. Jadi semuanya apa? Ditulis di bukunya tebal banget dan itu kuning, disesuaikan sesuai aja ya. Ini saya khusus kasih tahu bagi yang belum lahir ya. Jadi dulu gitu ya, zaman kita dulu. Kita siapa ya? Ya, paham ya? Nah, Elon Musk itu mendirikan perusahaan namanya Zip2, di mana dia memindahkan semua yang namanya di apa tuh yang kuning semua itu, dipindahin semuanya ke database semua di internet. Namanya Zip2. Dan itu kemudian dibeli sama perusahaan namanya Compaq. Pernah dengar Compaq laptop, printer? Nah, itu dibeli sama itu. Dan umur 21 dia itu dibayar 300 juta US dollar. Wow. Itu bisa buat beli bakso berapa banyak itu? 300 juta dolar. Banyak nggak teman-teman? Kalau teman-teman mempunyai uang segitu, kira-kira mau diapakan? Ya pasti mau beli inilah, mau beli ini, mau pergi mungkin ya. Mau apa kira-kira? Juta dolar loh, bukan juta loh, juta rupiah loh, juta dolar. Nah, menariknya Elon Musk ini apa yang dia lakukan, atau Mas Elon ini, dari 300 berapa juta sekali ini, sebagian besar dia ambil, dia pakai untuk memodali usaha berikutnya. Hampir semuanya itu dimasukkan, dibuat ini lagi. Jadi saya bisa simpulkan orang ini tidak sebetulnya tertarik untuk dapat uang banyak. Aneh ya. Jadi sudah dibeli sama perusahaan, dia buat kerja lagi. Oh mungkin mau cari duit lebih gede lagi ya mungkin ya. Jadi dia investasi lagi dan kemudian ada bikin perusahaan namanya X.com. Bagi teman-teman yang nggak tahu. Jadi terus kemudian dia memikirkan bagaimana orang itu bisa transfer uang lewat nomor handphone. Zaman dulu mulai ada email. Jadi kita bisa dengan akun email atau akun handphone itu bisa transfer uang, bisa mindahin uang. Namanya PayPal. Pernah dengar PayPal? Ini orangnya.
Jadi dari sejak dia muda, umur 20-an aja dia sudah bikin perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita yang namanya manusia. Betul ya? Dan pertanyaannya, kemudian PayPal itu dibeli. Saya lupa perusahaan yang beli apa, dan dia dapat penghasilan yang lebih gede lagi dan dapat saham juga. Uangnya lebih banyak lagi. Terus pertanyaannya, uangnya dibuat apa? Uangnya dibuat apa? Dinikmati ya mestinya ya. Langsung pensiun ke Meksiko umur 21, bisa leha-leha tiap hari, nggak usah malas-malasan, nggak usah kerja, tinggal malas-malasan aja, nikmati semua, nggak bakal habis, betul nggak? Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak begitu. Dia apa? Investasikan ke perusahaan yang namanya Tesla. Sebelum Tesla ada namanya SpaceX. Ini ya dipikir-pikir ya teman-teman. Ini kan orang sudah sukses dari sejak muda ya. Sudah dapat uang banyak ya. Kok dia nggak berhenti sih? Saya menyimpulkan berarti tujuannya memang bukan untuk jadi kaya. Menarik ya. Orang-orang yang paling kaya di dunia ini tidak pernah punya tujuan untuk jadi kaya. Sedangkan kita yang punya cita-cita pengen kaya, nggak jadi kaya, betul nggak? Ini betul atau enggak nih? Ya. Betul nggak? Berarti kita belajar dari firman Tuhan bahwa money is a means to an end, not an end in itself. Uang, saya ngomong pakai bahasa Inggris biar kelihatan keren ya, mungkin ya. Uang itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tidak pernah tujuan itu sendiri. Sama kalau kita punya kendaraan, kita kan tidak pernah fokus, gimana caranya supaya tangki sepeda motor saya sepenuh-penuhnya. Iya dipenuhin, nah terus dipenuhin buat apa coba? Kalau kita fokusnya hanya mengejar uangnya, itu ibarat kita memasukkan bensin atau pertamax ke tangki sepeda motor kita bilang, pokoknya penuh, yang penting penuh. Iya penuh, terus penuh buat apa? Nah inilah kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kekayaan, tapi Dia memberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Nah terus, boleh nggak pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini pengen kaya? Pengen kaya? Pengen cepat kaya? Pengen kayanya lambat? Yang mana yang biasanya orang suka? Pengen cepat kaya, betul ya? Mari kita sama-sama buka di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10. 1 Timotius 6 ayat yang 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Dengan 3 ya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah, berarti nggak boleh punya uang ya? Amin. Mulai bulan depan berarti nggak perlu gaji banyak-banyak ya? Nggak perlu uang ya? Bahaya yang bilang amin ya. Nggak boleh punya uang ya berarti ya. Aku udah amin loh, aku nganggur. Amin tuh artinya iya. Amin tuh artinya iya. Nganggur tuh artinya iya. Oke. Jadi terus masa nih orang Kristen anak Tuhan nggak boleh ada uang ya? Menurut teman-teman gimana? Yang jadi masalah dalam ayat ini tuh sebetulnya apa? Yuk kita baca sama-sama ya, kita baca lebih teliti ya. Kita baca dengan teliti, apalagi kita baca ayat 9. Saya akan bacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah uang. Amin. Nggak baca kitabnya. Sekali lagi. Karena segala kejahatan ialah Cinta uang. Yes. Jadi masalahnya bukan uangnya, Cintanya. tapi cintanya. Betul nggak? Masalahnya bukan uang, tapi cinta uang. Masalahnya bukan kaya. Tuhan nggak pernah punya masalah dengan kita kaya. Masalahnya adalah ingin kaya. Paham ya? Kenapa ingin itu nggak boleh? Karena itu berarti tujuan akhirnya adalah apa? Tujuan akhirnya adalah uangnya atau kayanya. Tapi kaya itu sebetulnya adalah sarana untuk mencapai tujuan. Begitu kita balik, itu adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Uang itu, kata orang, akan selalu lari lebih cepat daripada kita. Teman-teman di sini ada yang pernah punya pengalaman kesaksian menangkap kucing yang sedang lari? Ada? Nangkap kucing lari? Susahnya kayak apa ya? Gampang apa susah? Lumayan apa susah? Susah apa susah banget? Kucing itu dikatakan mereka punya reaksi yang lebih cepat daripada ular. Jadi makanya kalau dia berhadapan sama ular, dia tidak akan pernah kalah dan dipatok. Karena apa? Karena reaksinya itu lebih cepat daripada gerakan ular. Ya, itu satu fakta. Nah, bayangin kalau kita mau tangkap kucing. Kita akan terus ngejar dan ngoyo. Dan kita sampai sendiri. Dan belum pernah tangkap. Tapi bagaimana kalau kita ganti strategi? Bagaimana supaya kucing itu bisa kita tangkap? Bagaimana kalau kucingnya yang mendatangi kita? Enak mana ya? Kejar kucing apa kucing yang datangi kita ya? Tak rasa ya gampang kucing mendatangi kita ya. Caranya gimana? Gimana caranya? Bukan dengan miau-miau bukan? Caranya gimana? Apa? Kasih whisky katanya. Iya. Jadi intinya apa? Kasih makanan dan minuman, kasih susu makanannya, dan dia akan mendekat. Dan begitu dia sudah sering makan dan dia tahu bahwa kita mau kasih dia akan datang sendiri sama kita. Saudara saya bilang, uang itu kayak ngejar binatang berkaki 4. Semakin kamu kejar, semakin kamu akan ngoyo dan semakin susah dan makin berantakan hidupnya. Jadi pertanyaannya pada siang hari ini kita berbicara the power to get wealth. Yang lebih penting the power-nya atau wealth-nya? Power mestinya. Betul? Saya mau katakan begini, success without fulfillment is the ultimate failure. Sukses tanpa ada pencapaian yang seharusnya, pencapaian yang real, panggilan yang digenapi, itu adalah sebuah kegagalan total. Jadi punya banyak tidak berarti kita sukses. Tapi sukses itu adalah pada saat kita bisa mempergunakan yang banyak atau sedikit untuk mencapai tujuan. Itu namanya sukses. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana apa yang firman Tuhan katakan kepada kita untuk kita ini punya sikap yang benar dengan uang. Ya, tadi kan ilustrasinya kalau saya mau nangkep kucing, saya kejar, dia akan semakin lari, betul ya? Pernah nggak teman-teman lihat orang yang dalam Timotius tadi katakan orang yang ngejar, semakin dikejar karena semakin dia makin susah payah, makin terus keluar dan semuanya ditukar untuk itu. Waktu, tenaga dikejar, dikorbankan untuk mengejar uang. Ada cara yang lebih baik. Amin. Saya tahu om saya bilang ini, betul. Kamu tidak boleh ingin kaya. Tapi percayalah, sejatinya Tuhan itu pengen kamu kaya.
Tak ulangi sekali lagi ya. Kita jangan ingin kaya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu sebenarnya berkepentingan kita untuk jadi kaya. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Ya itu kuncinya, buahnya itu kenapanya. Untuk apa kita jadi kaya? Itu pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh orang-orang yang cinta Tuhan, kita lihat ada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita akan mendapati bahwa mereka itu bukanlah orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi mereka adalah orang yang dipercaya banyak dalam kehidupan mereka. Berarti apa? Tuhan gak alergi sama orang kaya. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Saat kita ingin kaya, apalagi ingin cepat kaya. Ya kan? Belajar dari kehidupan orang-orang ini, kita akan memperhatikan bahwa kalau kita tanya tadi sama Mas Elon tadi, sebetulnya kamu bikin perusahaan, bikin ciptakan itu apa sih? Tujuan utamanya apa sih? Tahu nggak kira-kira teman-teman apa yang kira-kira jadi jawabannya dia? Oh, Mas, apa sih tujuannya dia apa sih? Tujuannya dia kerja, dia termasuk orang yang kerja keras loh. Dalam sehari dia bilang, dia itu kerja bisa 16 sampai 20 jam. Ini orang sungguh-sungguh nih. Tapi dia tidak pernah pengen kaya sebenarnya. Buktinya apa? Setiap kali ada kekayaan, uang, saya investasikan lagi, dimasukkan lagi, dibuat apa, dan hampir bangkrut gara-gara Tesla. Hampir, nyaris bangkrut. Berarti buat dia kekayaan itu bukan apa-apa. Tapi kenapa malah jadi orang paling kaya ya? Jawaban dia adalah gini. Dan jawaban dari 4 orang yang tadi saya tunjukkan, semua kurang lebih jawabannya gini. Saya ingin memberikan kontribusi buat kemanusiaan. Saya ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Cuman itu tak. Ya kenyataannya begitu. Firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama kepada kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yuk kita baca ya. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa sih tujuan Tuhan menebus kita? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa tujuannya? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk setiap kita masing-masing Tuhan menyiapkan apa? Pekerjaan baik di dalam Dia. Di dalam Dia itu Dia sudah menyiapkan rencana dan panggilan untuk setiap kita yang begitu unik. Dan Dia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya, kita juga mau apa enggak? Jadi rancangan pekerjaan baik itu sudah ada dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, kita mau mengikuti atau tidak? Dan ini yang saya ingin bagikan, tips bagaimana menjadi orang sukses. Kalau kita melakukan ini, prinsip-prinsip ini, coba lihat hidup kita dalam 5 tahun ke depan.
pasti mengalami perubahan dan mengalami kenaikan. Kalau enggak, perlu ditanya, apakah saya betul-betul sudah menjalankan prinsip-prinsip ini? Yang pertama, ya, perlu dicatat nggak ya? Terserah ya. Yang pertama, kesamaan yang kita bisa belajar adalah 4 dari mereka semua melakukan apa yang mereka kerjakan dan mencintai apa yang mereka kerjakan. Saya ulangi. Mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Pertanyaannya, kita mencintai apa yang kita kerjakan apa enggak? Atau kita jujur setiap kali kita masuk kerja, nah saya gini mana? Senin lagi, besok lagi ya, kuliah lagi. Ya, tugas lagi. Yang mana ya kira-kira ya? Coba kalau ditanya, kalau mereka tanya, kalau misalkan kamu bisa melakukan semua ini dan kamu melakukan ini tanpa digaji, masihkah kita mau melakukan itu? Tanpa terima uang, tanpa terima kompensasi, masih mau kerjakan nggak? Kalau jawabannya tergantung uangnya berapa, besarannya berapa. Nah, itulah kesalahan kita. Ya, orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, mereka kerja bukan karena uangnya, tapi karena mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Itu satu. Dan karena mereka mencintai apa yang mereka kerjakan, yang kedua adalah mereka adalah ahli, sama-sama katakan ahli. Ahli di bidang mereka. Setuju nggak? Kalau 4 tokoh yang tadi kita melihat, itu mereka, kita bisa sebut mereka ahli. Kenapa orang bisa jadi ahli? Karena ada pepatah berkata, practice makes, ada yang tahu? Practice makes perfect. Ya, saya sengaja jebak kalian, itu nggak benar. Mana ada latihan membuat jadi sempurna? Salah itu. Yang benar adalah right practice makes perfect. Latihan yang benar itu yang bikin sempurna. Ya kalau latihannya asal-asalan, cobalah kita latihan tenis. Yang penting latihan badminton. Iya, latihannya caranya salah, tekniknya salah, maunya salah. Terus tanya, kapan saya bisa jadi juara dunia badminton? Ya diketawain lah kira-kira. Lah kamu melakukan dengan benar apa enggak? Betul enggak? Jadi love what we are doing itu karena kenapa bisa jadi expert? Karena mereka suka dengan apa yang mereka kerjakan. Nah kalau hari ini teman-teman berkata, wah tapi gimana ya? Kok aku gak suka sama pekerjaanku? Begitu masuk langsung, gimana dong? Berarti gak ada kesempatan dong? Gimana ya? Nanti kalau aku dapat pekerjaan yang ini, dapat tanggung jawab yang ini, aku akan suka. Menurut teman-teman gimana nih? Solusinya apa? Solusinya adalah Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca. Kolose 3 ayat 23. Minta tolong deh Chris, tolong bacain ya. Kolose 3 ayat 23. Ini ya TV lo sayang. Oh iya, bisa. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, segenap apa? Hatimu Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi harus segenap hati. Jadi apapun yang dipercayakan sama Tuhan di tangan kita hari ini, pertanyaannya kita melihatnya karena ini berhubungan sama gaji saya, apa ini berhubungan sama penyembahan saya sama Tuhan? Kalau kita cara lihatnya adalah apapun yang kita lakukan itu berhubungan sama berapa uang yang akan kita terima,
kita tidak bakal bisa segenap hati. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, dan menarik sekali firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37, waktu ditanya apa sih perintah yang paling penting terutama, ada yang masih ingat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap, ya kan? Mulainya itu dari apa? Kasih. Jadi kita harus mencintai, betul kan? Nggak mungkin kita bisa terus mengulang sesuatu yang kita nggak kasihi, nggak cintai, betul nggak? Dan kita juga nggak akan berusaha untuk jadi lebih baik. Kenapa? Oh, nggak suka kok, nggak istilahnya anak zaman sekarang bilang nggak passionnya. Tapi apakah pekerjaan kita ini harus sesuai dengan passion kita dulu, baru kita mencintai? Atau kita belajar untuk mencintai apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini? Ya, jadi kuncinya love what you do. Yang kedua, menjadi ahli di dalam apa yang kita kerjakan, sehingga orang itu bersedia untuk bayar. Taylor Swift kemarin barusan taken untuk konser di Singapura. Per jam dia dapat kira-kira 10 juta US dollar. Pertanyaannya, kenapa ada orang mau bayar segitu rupa sampai dia dibayar 10 juta dolar untuk nyanyi? Kenapa ya? Karena dia memang betul-betul bagus di situ, betul nggak? Kalau suaranya jelek, siapa yang mau bayar? Nggak ada kan? Kenapa bisa di market begitu rupa sampai orang antri, sampai orang dari Indonesia mau terbang ke Singapura hanya untuk nonton konsernya Taylor Swift? Karena dia memang kalau bicara country music, she's number one, betul nggak? Tanpa diragukan lagi. Kenapa dia bisa number one? Pasti saya jamin, dia pasti tidak pernah nyanyi bilang, aduh konser lagi, latihan musik lagi, nggak mungkin. Dia akan melakukan itu dengan suka dibayar atau nggak dibayar. Menarik, justru dengan attitude seperti itu justru dibayar. Tapi orang yang belum apa-apa sedikit-sedikit, masalahnya bayaranku berapa ya? Aku dapat apa ya? Justru yang nggak pernah dapat apa-apa dalam kehidupan. Yang ketiga adalah focus on giving and be a blessing. Jadi selain kita mencintai apa yang kita lakukan, menjadi ahli pastinya, right practice makes perfect. Yang ketiga adalah kita harus menjadi berguna, menjadi gunawan, berguna dan menawan. Ya. Kenapa? Kalau fokus kita adalah apa yang kita kerjakan, kita yang lakukan hanya untuk diri kita sendiri, kita nggak pernah berkontribusi untuk orang. Pertanyaannya, siapa yang mau menghargai? Kenapa orang mau bayar? Karena memang bisa dibuktikan bahwa orang tersebut punya kontribusi atau sumbangsi, betul nggak? Microsoft bikin terus kita beli Windows, ada yang harganya sampai $300, $100. Kenapa? Karena kontribusinya dari software itu melebihi harga yang kita bayar, betul nggak? Kenapa perusahaan mau beli? Kenapa kok itu jadi sesuatu yang dipakai? Karena menyelesaikan kebutuhan orang lain. Jadi pertanyaannya pagi siang hari ini, bolehkah kita ingin kaya? Jawabannya adalah ada cara yang lebih baik. Ya kan? Yang dikejar bukan kucingnya, tapi yang harusnya yang datang adalah kucingnya, bukan kita yang ngejar kucing. Sama halnya dengan kekayaan dan harta. Mau seberapapun kita habiskan dalam kehidupan ini, mumpung kita masih muda-muda di sini, masih punya kesempatan, coba kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Abraham, Ishak, Daud nggak pernah berkekurangan, selalu
berkelimpahan dalam segala perbuatan baik. Dan memang Efesus 2 bilang, kita memang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Berarti setiap kita ini punya tujuan. Setiap dari kita ini punya panggilan yang kalau kita hidupi, kita latih keahlian kita asah terus. Dengan apa tadi? Dengan cinta loh, bukan dengan menggerutu loh. Itulah yang membuat kita itu semakin dan semakin ditempatkan Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang kayaknya kontra banget ya. Semakin kamu kejar, semakin susah. Tapi pada saat kita mengejar yang lain, bukan kekayaan, yang ini justru akan ditambahkan. Bukankah firman Tuhan bilang gitu? Apa? Carilah kekayaan dulu, dan semua koin-koinnya, dan semua lembaran uangnya, maka kamu enggak kan? Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain-lain akan ditambahkan. Yang enggak kamu cari ditambahkan. Tapi kalau yang mestinya bukan esensi atau hasil itu kita kejar, makin susahlah hidup kita. Saya berdoa setiap kita, yuk mumpung waktunya masih panjang, umur kita pikir baik-baik. Apakah kita satu, tadi apa? Mencintai apa yang kita kerjakan. Attitude kita gimana setiap hari? Setiap kita yang diberikan kesempatan untuk pelayanan, attitude kita seperti apa? Wah, ini lagi. Padahal setiap kesempatan yang orang percayakan buat kita melayani adalah kesempatan untuk kita upgrade diri kita. Tinggal cara pandangnya gimana? Ya, tinggal cara pandang kita gimana. Yang kedua apa tadi? Jadilah ahli dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa sudah bisa dan pintar. Karena kita perlu untuk terus mengasah diri kita menjadi yang terbaik. Dan yang ketiga adalah apa? Pastikan hidup kita menjadi berkat. Memberi kegunaan, memberi nilai tambah buat orang lain.